Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kajian Sejarah Indonesia. Sebelum menonton lebih lanjut, silakan klik subscribe demi kemajuan channel ini. Di pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas apa itu sejarah, kemudian manfaat belajar sejarah serta kegunaan belajar sejarah. Nah, kali ini kita akan memperkuatnya lagi dengan nanti akan saya jelaskan seluruhnya supaya nanti Anda bisa memahami sejarah secara komprehensif atau menyeluruh. Oke, langsung kita bahas tentang apa itu sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon. Seperti pohon, sejarah itu kan bercabang-cabang, artinya satu peristiwa dan peristiwa lainnya itu kan saling terkait. Contoh yang paling sederhana, ketika Anda mempelajari sejarah Indonesia, Anda tidak bisa langsung mulai dari sejarah Indonesia modern, tapi harus dimulai dari sejarah Indonesia masa praaksara, kemudian sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha, kemudian masa Islam, masa kolonial, hingga nanti Anda masuk ke masa Indonesia kontemporer atau Indonesia modern. Mengapa demikian? Karena saya mengharapkan rangka berpikir Anda ketika mempelajari sejarah itu harus dimulai dari awal supaya Anda tahu proses sejarah Indonesia itu seperti apa. Selain berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon, sejarah juga bisa diidentikan dengan bahasa Arab lain yaitu syajaratun an-nasab yang artinya silsilah. Mengapa silsilah? Dulunya ketika belum disepakati, sejarah itu kan mengkaji tentang asal-usul atau keturunan ya, dari mana manusia itu berasal. Oleh karenanya sejarah sering diidentikan dengan silsilah ya, atau dalam bahasa Latinnya genealogi ya, untuk mencari asal-usul nasab dari satu orang atau satu keluarga. Atau dengan kata lain secara sederhana bahwa antara manusia dan sejarah itu saling terkait karena peristiwa sejarah itu dibuat oleh manusia. Tanpa manusia tidak akan ada peristiwa sejarah. Di kajian berikutnya kita akan membahas apa itu guna sejarah. Guna sejarah dibagi menjadi dua, yakni guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu, yang kedua adalah sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lalu, yang ketiga adalah sejarah sebagai alat untuk berbicara, serta yang terakhir adalah sejarah sebagai profesi. Kita kaji yang pertama dulu, sejarah sebagai ilmu. Artinya sejarah harus mempunyai syarat-syarat tertentu, yakni mempunyai metode pemikiran yang rasional serta disusun secara sistematis. Selanjutnya adalah sejarah sebagai cara untuk mengetahui masa lampau. Dengan belajar sejarah, seorang manusia dapat memahami konsep keberlanjutan, kemudian konsep perubahan, kemudian konsep kesinambungan dalam sebuah peristiwa sejarah. Selanjutnya adalah sejarah sebagai alat untuk berbicara. Dalam hal ini, seorang sejarawan yang sudah meneliti sejarah tentunya bisa menyeminarkan atau mendiseminasikan hasil penelitiannya dalam forum-forum ilmiah untuk kemudian menyampaikannya sebagai ilmu kepada masyarakat luas. Terakhir adalah guna sejarah sebagai profesi. Dalam hal ini sejarah bisa dijadikan sebagai profesi pekerjaan. Banyak sekali profesi pekerjaan yang latar belakang sejarah, mulai dari guru, dosen, peneliti sejarah, penulis sejarah, pembuat film sejarah, dan lain sebagainya. Secara ekstrinsik, sejarah dapat berguna sebagai pendidikan penalaran, sebagai pendidikan karakter, sebagai pendidikan politik, sebagai pendidikan keindahan, sebagai pendidikan kebijakan, sebagai ilmu bantu, dan lain sebagainya. Baik, pada topik terakhir yakni manfaat belajar sejarah, yaitu ada 3. Yang pertama adalah manfaat belajar sejarah secara edukatif,
yang kedua adalah manfaat belajar sejarah secara reflektif, dan yang ketiga adalah manfaat belajar sejarah secara rekreatif. Apa itu manfaat edukatif? Yakni sejarah bisa memberikan kita pengetahuan terutama tentang masa lampau serta hubungannya dengan masa kini dan masa depan. Itulah yang dinamakan manfaat sejarah secara edukatif. Secara reflektif, seseorang bisa mengambil sebuah hikmah dari peristiwa sejarah lalu menggunakannya untuk pembelajaran, kemudian sebagai pendewasaan agar selalu menjadi manusia yang bijaksana. Dan yang terakhir, secara rekreatif, seseorang yang mempelajari sejarah bisa menggunakan sejarah sebagai hiburan ya. Jadi mungkin seperti ini contohnya, ketika kita membaca sejarah-sejarah yang bersifat menyenangkan ya, semacam sejarah pariwisata, sejarah komedi dan sejarah humor, artinya kita akan memperoleh sebuah hiburan ketika pikiran yang tidak tenang, ketika kita menginginkan sebuah kenyamanan. Nah, disinilah sejarah bisa berfungsi sebagai sarana rekreatif atau sarana rekreasi. Setelah Anda melihat tayangan-tayangan yang telah saya berikan ini, nanti Anda akan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang nanti bisa Anda ajukan ke saya. Nanti bisa langsung Anda tulis di kolom komentar dengan disebutkan nama serta kelasnya mana.